Yo guys, sudah dalam rancangan tampaknya untuk Binance ini supaya dia tidak ikut bermain di dalam game stablecoin yang ada di Amerika Serikat. Dan lagi-lagi teman-teman, inilah kompetisi menurut saya. Dan di update video kali ini, kita juga akan berbicara mengenai Bitcoin, mengenai stablecoin, termasuk juga si diehard Binance di sini teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, sebelum kita memulai, saya ingin memperlihatkan mengenai perkembangan untuk Bitcoin pada saat ini ketika saya merecord di sini. Bitcoin akhirnya terjadi pemantulan dan sekarang ini grafiknya ini keren sekali teman-teman. Dia lagi penaikan ini. Dan 29.700-an dolar teman-teman. Ini luar biasa untuk Bitcoin dan ini kayaknya bikin suasana menyenangkan pagi-pagi. Jadi teman-teman sambil kita pantau-pantau berita hari ini, sediakan kopi dan sambil menikmati rokok pagi ini. Dan yang pertama di sini itu adalah dari Patrick McHenry teman-teman, yang merupakan bagian dari Financial Services Committee di Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa memang kita membutuhkan regulasi dan clarity untuk memproteksi para konsumen yang menggunakan teknologi-teknologi finansial terbaru ini. Dan gara-gara ini, regulation incoming ini teman-teman, PayPal ini akhirnya meluncurkan stablecoin dia. Teman-teman pasti sudah tahu karena ini beritanya sudah berseliweran selama 2-3 hari belakangan ini dengan PYUSD tersebut teman-teman, dan dia ini didesain di dalam ekosistemnya Ethereum, guys. Ethereum yang dia pakai di sini, oke. Dan PayPal dalam hal ini bekerja sama dengan Paxos. Paxos itu adalah peminting BUSD di Binance sebelumnya, teman-teman. Dan karena dia menggunakan Ethereum, guys, ada satu isu di sini yang menarik untuk kita perhatikan datang dari Digital Asset News, guys. Di sini dia menyatakan ya bahwa not sure PayPal ini kan bagaimana dia akan bekerja nanti, karena kita sepertinya akan butuh gas fee yang cukup mahal dari ETH, dari Ethereum ya. Karena kita tahu nih, Ethereum fee itu cukup mahal teman-teman dalam hal ini ya. Jadi seperti apa nanti skenarionya itu akan kita lihat ke depannya teman-teman. Dan ini adalah pilot project yang luar biasa menurut saya untuk stablecoin yang ada dari PayPal tersebut teman-teman. Kemudian inilah yang ingin saya katakan mengenai sudah dirancang sedemikian rupa secara sistematis. Itu bahasa saya menurut saya di sini teman-teman dari beberapa yang saya temukan di sini. Pertama, PayPal ini sempat mempause dia untuk stablecoin itu ketika terjadi yang namanya regulatory scrutiny ataupun investigasi yang mendalam ya terhadap perusahaan-perusahaan yang menyediakan stablecoin teman-teman. Dan itu terjadi di tanggal 10 Februari. Kemudian di tanggal 13 Februari, Paxos ini juga akhirnya diminta untuk menghentikan mencetak BUSD ketika pada saat itu dia ini diserang oleh SEC. Adanya SEC chart pada saat itu di Februari 13, teman-teman. Dan tanggal 7 Agustus, PayPal akhirnya meluncurkan stablecoin itu dan dibuat oleh Paxos. Oke, ini masih dikatakan issued by Paxos. All part of the plan. Semua itu bagian dari rencana. Dan di sini saya menarik ada komen dari ini ya, Nelson Zali di sini. Dia bilang bahwa ini semuanya sudah terencana sekian lama untuk mengeluarkan Binance itu dari stablecoin game in the US. Jadi ini untuk mengurangi kompetisi yang ada di Amerika Serikat itu, maka Binance harus keluar. Atau ingin menguasai sendirilah untuk stablecoin yang ada di Amerika tersebut, teman-teman. Jadi menurut saya ini sah-sah saja sih, karena ini kan kompetisi juga di dalam bisnis seperti itu, teman-teman. Dan untuk si Binance-nya sendiri menurut saya tetap kuat kok, dia menurut saya ya, teman-teman. Karena di sini saya ada ambil update yang sebelumnya ini pada tanggal 13 Februari tersebut, teman-teman, ketika PayPal itu akhirnya menunda dulu project untuk stablecoin-nya. Karena ini nih, teman-teman, saya highlight di sini, Paxos pada saat itu karena dia berelasi dengan Binance ya. Jadi Paxos pada saat itu diminta untuk berhenti mencetak stablecoin Binance USD. Dan dia diharapkan untuk tidak lagi punya relationship with Binance. Jadi ada terjadi namanya ending relationship
with Binance guys di sini. Itulah kenapa saya curiga di sini teman-teman bahwa memang Binance ini sengaja dikeluarkan dari stablecoin games yang ada di Amerika Serikat tersebut. Apabila teman-teman Black Cuan punya pemikiran yang sama, coba kalian tulis di kolom komentar seperti apa insight kalian, saya ingin tahu di sini teman-teman. Dan masih tentang PayPal di sini, masih tentang stablecoin di sini, ada satu hal yang ingin saya ajak kalian untuk berdiskusi lagi di sini teman-teman. Ini ada dari Duo9, discuss katanya dia. Ternyata kalau kita berurusan dengan CBDC itu teman-teman, nih coba lihat nih, ada full KYC, kemudian custody by Paxos, tie your PayPal logins, PayPal can reverse any transaction, claim to be fully backed by actual USD. Oke lah, ini karena dia memang di back langsung dengan US dollar ya teman-teman. Awalnya CBDC ini akan diluncurkan oleh pemerintah, tetapi ternyata teman-teman ada big tech, ada perusahaan teknologi besar yang justru mengeluarkan CBDC di sini. Oke, akhirnya antara pemerintah dan institusi kayaknya kejar-kejaran dalam hal ini, teman-teman. Kemudian sisi lainnya lagi mengenai hal ini, teman-teman, bahwa kalau kita gunakan stablecoin dari PayPal, maksud saya di sini, karena ini centralized, teman-teman, jadi mereka bisa memfreeze akun kita dan mengeliminasi individual balance, menghilangkan balance kita. Dan ini sudah terjadi dan dialami oleh David Schwartz atau Joel Katz yang merupakan CTO dari Ripple. Dia ini sudah sekian lama itu di-banned oleh si PayPal di sini teman-teman. Dan lebih baik menggunakan kripto kalau katanya si Duo9 di sini. Bitcoin is better katanya dia di sini. Use Bitcoin instead guys. Dan untuk si David Schwartz di sini, menurut dia ini sudah 13 tahun. Ini postingan dia di tahun 2020 teman-teman. Pada saat itu dia katakan sudah 13 tahun ini semenjak PayPal ini membanet dia di sini teman-teman. Dan ini pun tidak akan menutup kemungkinan bagi orang-orang lain yang kemungkinan akan bermasalah di masa depan dan bisa jadi kena banned oleh PayPal guys. Akan tetapi meskipun sudah di-banned ya, dan akhirnya dia katanya itu rumorsnya di sini teman-teman, dia sudah di unbanned atau sudah bisa aktif lagi nih dia nih akunnya PayPal-nya dia katanya, dan dia ini mendefense ya untuk stablecoin security features dari si PayPal tersebut teman-teman. Jadi orang-orang ini objektif dalam menilai keadaan teman-teman. Jadi dia nggak emosional dan bawa-bawa perasaan pribadi seperti itu. Menurut dia di sini adalah fungsi dari security feature dari si PayPal tersebut adalah untuk menjamin keamanan transaksi para usernya dia teman-teman. Supaya dia kalau terima dana itu kan tidak dari orang yang tidak dia kenal ataupun ada niat jahat untuk mengirimkan dana atau mengeluarkan uang seperti itu. Jadi itu bagian dari defense-nya dia terhadap stablecoin dan memang kalau yang sentral-sentral itu seperti itu teman-teman. Jadi seperti saya katakan tadi, David Schwartz dalam hal ini dia benar-benar objektif dalam menilai keadaan. Oke teman-teman, sekarang kita berbicara mengenai Bitcoin secara khusus ya. Di sini mengenai Bitcoin ETF. Bitcoin. 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 Really? Bitcoin is Bitcoin. 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 Teman-teman, Cathie Wood dari ARK Invest ini memang sering disebut sebagai orang yang halu. Banyak sekali komentar Twitter menyatakan dia ini halu, bahkan ketika dia mengatakan Bitcoin akan mencapai $1 juta per satu koin. Halu, katanya seperti itu. Jangankan yang itu. Black Cuan yang kecil aja kita bilang XRP ya. XRP akan mencapai $2, $3, ataupun $10 itu juga dikategorikan halu. Akan tetapi teman-teman, visinya si ARK Invest ini kan untuk long terms ya. Dan ditambah lagi, ini juga berbicara tentang Bitcoin Spot ETF untuk Bitcoin. Dia menyatakan bahwa bisa saja nanti itu di-approve itu semuanya dalam satu kali, katanya dia di sini. Dan menurut Watcher Guru juga di sini, ini bukan tentang jika, akan tetapi kapan. Kapan di-approve untuk si Bitcoin ETF di sini, teman-teman. Dan dari Wu Blockchain di sini dikatakan ya bahwa memang untuk SEC itu dia punya waktu dalam waktu 45 hari ya untuk menilai ataupun merespon dari aplikasi yang dimasukkan ya, application being filed tersebut teman-teman, dan akan ada delay juga diekspektasikan oleh dia di sini. Sementara itu dari Mike Novogratz di sini menyatakan bahwa approval ini mungkin akan terjadi dalam 4 sampai 6 bulan ke depan. Oke, teman-teman, jadi kita sabar aja dulu menunggu di sini ya. Dan memang ketika harga Bitcoin ini naik juga ya, gara-gara ada antusiasme ataupun spekulasi media atau berita mengenai
Bitcoin Spot ETF yang akan di-approve oleh si SEC tersebut, teman-teman. Tetapi kita kan masih menunggu dalam hal ini, teman-teman ya. Sementara itu untuk si Binance di sini yang saya katakan sebagai ini nih die hard-nya dalam ekosistem kripto, teman-teman, dihantam oleh banyak sekali isu FUD, bahkan ketika dia terjadi transaksi di dalamnya pun perpindahan Bitcoin segala macam itu diisukan langsung sebagai oh ini akan bangkrut ini, oh ini akan seperti FTX. No, teman-teman, Binance dalam hal ini saya tidak membela membabi buta ya dalam hal ini, tetapi saya melihat datanya di sini. Bahwa si Binance ini pun di tengah FUD yang banyak tersebut, teman-teman, untuk update terbarunya dia menjadi yang pertama legal di El Salvador, licensed crypto exchange in El Salvador. Let's keep making crypto more accessible. Dan menurut saya, ke depannya semakin banyak orang yang memahami tentang aset ini, menggunakan aset ini, dan CBDC ataupun stablecoin ataupun token-token kripto itu akan semakin masif penggunaannya di masa depan, teman-teman. Dan ini bukan financial advice meskipun saya berbicara seperti ini, teman-teman. Saya mengajak teman-teman untuk tetap melakukan do your own research sebelum berinvestasi di aset mana saja. Dan untuk yang trading, teman-teman, tolong jangan gunakan uang pinjol supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena beberapa waktu belakangan ini beritanya juga cukup tidak menyenangkan sekali ya. Ada orang yang 80 juta kalah terus dia terjadi aksi-aksi kriminal seperti itu. Tetap kita menggunakan uang dingin, teman-teman, dan tetap kita belajar dalam hal ini. Black Cuan juga tetap belajar dalam hal ini, teman-teman. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.